ongoing thing. Halo guys, ketemu lagi sama gue Gadis Judes pada podcast malam hari ini. Kali ini gue gak sendirian. Gue akan ditemani sama teman gue yang ganteng banget. Namanya Koko. Dan pada malam hari ini, topik pembicaraan kita adalah kurang pergaulan. Nah, kalian pastinya punya dong teman yang kurang banget dalam hal pergaulan. Atau mungkin kalian sendiri yang lagi ngalamin. Menurutku sih, kurangnya pergaulan itu biasanya dampak negatifnya bisa mengurangi rasa percaya diri. Karena lingkup pertemanan kita yang terbatas, itu juga bisa buat mental kita down loh. Nah, gue mau tanya nih, kalau menurut lu Niko, apa sih dampak positif dan negatifnya dari kurangnya pergaulan? Sebelum gue jawab pertanyaan dari lu, gue ucapin terima kasih banyak udah mengundang gue. Suatu kehormatan bagi gue udah ada di acara lu ini. Makasih. Dan satu lagi, lu adalah satu-satunya wanita selain ibu gue yang bilang gue ganteng. Oke, balik lagi ke pertanyaan tadi, dampak positif dan negatif orang-orang yang kurang pergaulan. Kalau dari gue, dampak positifnya itu ya kita terhindar dari hal-hal positif, terhindar dari hal-hal negatif yang bisa diberikan sama teman-teman kita di sekitar gitu kan. Kadang kan teman-teman kita itu nggak selalu ngasih hal-hal yang positif, dan kadang ada teman yang menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang negatif juga ya kan. Jadi kalau menurut gue pribadi sih, di usia kita yang sekarang ini, di usia kita yang sedang mencari jati diri kita yang sebenarnya tuh penting banget bagi kita buat memilih temen yang bener gitu. Nggak asal milih temen, nggak asal bergaul sana sini gitu ya. Lebih tepatnya sih meminimalisir pergaulan bebas sih kalau dari gua. Itu dampak positifnya. Kalau dampak negatifnya sih, orang-orang yang kurang bergaulan tuh biasanya lebih pasif orangnya. Rasa percaya dirinya juga kurang, minderan, dan baperan juga. Baperan itu yang gue maksud di sini itu gimana sih? Gue punya temen yang kayak gitu. Dia tuh jarang banget kumpul-kumpul. Sekalinya kumpul, diejekin dikit, dibully dikit, dia baper, dia sakit hati gitu kan. Ya ngeselin banget itu punya temen kayak gitu tuh. Nggak enak banget, nggak bisa diajak bercanda, dia nggak bisa ngebedain mana bercanda mana serius gitu kan. Terus ada lagi dampak negatifnya, informasi yang kita perluin di sekeliling kita tuh jadi kurang banget gitu. Apalagi mungkin kita lagi butuh informasi soal lowongan kerjaan. Kalau kita kurang pergaulan dengan sekitar sih, ya informasi itu kan bisa didapat dari orang-orang di sekeliling kita gitu. Kalau kitanya kurang pergaulan, ya otomatis informasi yang kita perlukan juga nggak bisa kita dapetin gitu. Itu sih pendapat gue. Tau gitu, tadi gue gak bilang lu ganteng ya kan? By the way, gue setuju sama yang lu bilang kok. Tapi menurut gue, dampak positifnya gak cuma itu. Karena dengan kurangnya pergaulan, justru itu peluang besar buat kita kumpul bareng keluarga. Soalnya kan kalau anak-anak rantau kayak gue, agak susah buat kumpul sama keluarga. Oh iya kok, lu kan terkenal dengan manusia segudang tips nih. Gue mau dong, lu sharing sama kita. Gimana sih tipsnya kalau lu lagi di posisi orang yang kurang pergaulan? Waduh, gudangnya tips gak tuh? Salah Anda, gudangnya tips itu Mario Teguh, bukan aku. Siapa sih yang mau dibilang Cooper gitu? Gue sendiri pun juga gak bakal mau dibilang Cooper, tapi gue juga pernah ngalamin hal tersebut. Soalnya ada juga orang yang pada awalnya itu, pada dasarnya tuh orang itu pemalu, minderan, kurang percaya diri tuh ada.
Jadi dia tuh kayak susah banget gitu bersosialisasi sama orang-orang di sekitar dia gitu, susah bergaul sama orang-orang baru. Gue juga pernah alamin hal tersebut gitu. Tapi dari situ gue mulai dengan perubahan kecil, kayak misalnya dulu gue kalau ketemu orang tuh ya udah diem aja, meskipun gue kenal gue diem aja, tapi gue perlahan mulai rubah buat menyapa gitu, negor gitu, biar lebih kenal aja sih, biar lebih akrab aja gitu, ditegur. Terus kalau ada temen lu yang mungkin ngajakin lu buat ketemu temennya, ya udah ikut aja gitu, siapa tahu bisa nyaman sama temen baru lu itu yang dari temen, gimana sih, gue bingung anjir. Ya temennya temen lu itu bisa jadi temen baru lu gitu, tapi juga hati-hati. Kalau dari gue sih, saran gue, berteman dengan siapapun boleh aja, asalkan kalau dia ngajakin hal yang negatif gitu, ya udah lihatin aja, jangan sampai ikut-ikutan lah gitu. Kalau dia sampai maksa, mending lu cabut aja dari tempat itu gitu. Kalau dia nggak maksa, dia misalnya dia mabok-mabokan nih, terus dia ngajakin elunya nggak mau, selagi dia nggak maksa ya udah nggak apa-apa, lihatin aja mereka. Tapi kalau dianya maksa, mending lu cabut aja, kasih uang kayak atau apa, terus habis itu mending lu cabut aja gitu. Iya juga sih, karena kan yang namanya pergaulan kita nggak pernah tahu ya. Oke kok, thank you banget nih buat tipsnya. Jadi guys, buat kalian yang lagi ngalamin kurangnya pergaulan, coba deh dengerin tips dari Kak Koko yang barusan. Oh iya, ada tips juga nih dari aku. Kalau kalian sedang berada pada fase kurang pergaulan, dan memang kalian juga nggak mau terjerumus ke pergaulan-pergaulan yang berdampak negatif, sebaiknya kalian harus banget nih, wajib banget buat buka wawasan pengetahuan kalian dan cari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, entah itu di sosmed atau apapun itu, supaya kalian tidak terjebak dalam pergaulan bebas dan tidak dibilang kurang pergaulan juga tentunya. Oh iya nih, ada satu kata dari gue sebelum closing. Buat kalian semua, ingat ya, dunia ini tuh terlalu indah buat kalian yang hanya menikmati keindahan dunia ini hanya dari layar kaca saja. Ya kalau kalian gak paham kata-kata gue sih gak apa-apa. Nah, itu ada tambahan juga dari Kak Koko. Oke, terima kasih ya Ko, lu udah mau datang di podcastnya gue. Gue gadis judes dari Ruang Sepi, pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast berikutnya. See you!